Iya, dia memang sangat giat bekerja, dari Vera sedih. Menarik memori kilas balik tentang dirinya dan Belinda adalah satu hal yang sangat sulit Vera lakukan. Rasanya memilukan, mengingat jika sekarang orang yang begitu perhatian padanya itu telah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Aku akan mencoba membebaskanmu, Vera. Jadi aku mohon tetaplah hidup. Vera tersenyum tipis mendengarnya. Kau ingin aku terus hidup? Kenapa? Tanya Vera kemudian. Ada banyak jalan indah yang belum kau lalui, jadi tolong teruslah hidup. Siapa yang tak ingin berumur panjang? Aku juga menginginkan hal itu juga, punya umur panjang dan bisa hidup bahagia. Kau tidak bersalah, Vera, aku yakin. Aku benar-benar tidak tahu harus menanggapinya apa. Meski aku sudah berkata dengan lantang jika aku tidak melakukannya, nyatanya mereka terus menggiring opini publik jika aku adalah pembunuh Belinda yang mereka sayangi. Padahal jika bisa memilih takdir, aku akan memilih aku aja yang mati dan biarkan Belinda hidup. Kau sepertinya sangat menyayanginya. Aku menghormatinya lebih tepatnya. Dia adalah malaikatku yang mau mengulurkan tangannya di saat orang-orang mencemoohku. Sekarang, aku udah tidak punya lagi orang yang seperti itu. Di saat semua orang menyudutkanku, sekarang aku hanya bisa diam menerima semuanya. Tapi, kenapa kau diam? Kenapa tidak membantah, Vera? Bagaimana caranya aku membantah semua tudingan itu? Aku bahkan sedang tertidur saat kecelakaan itu terjadi. Terbangun di rumah sakit dan beberapa hari kemudian jadi tersangka. Miris, bukan? Vera mengangguk menatap iba Vera yang diam-diam menyeka air matanya. Biarlah aku berdiam diri di sini lama. Anggap saja aku sedang mengorbankan diri untuk orang-orang yang ingin cepat mencapai impiannya. Vera melirik waktu melalui layar ponselnya. Dia benar-benar hampir kehabisan waktu di saat rasa rindunya belum sepenuhnya terobati. Ayah, aku ada sesuatu untukmu, ucap Vera sembari mengorek-orek isi tasnya. Belinda menitipkan ini kepadamu. Itu adalah sebuah gelang yang Vera letakkan di hadapannya. Sebuah gelang yang Vera desain sendiri, namun belum sempat dia wujudkan visualnya. Belinda kata, ini adalah harta persahabatan yang sangat penting. Jadi dia ingin kau menyimpannya baik-baik. Kebetulan, kenalanku yang membuat ini. Mata Vera berbinar. Begitu takjub dengan apa yang Vera berikan padanya. Siapa kau sebenarnya? Apa kau benar-benar teman masa kecilnya Belinda? Kau sungguh orang yang Belinda utus untukku? Tanya Vera dengan penuh harap. Kau benar sekali, Vera. Jadi tolong, teruslah hidup. Aku akan mengurus sisanya. Aku janji. Vera mengangguk tanpa menjawab apapun. Memang, karena dia tidak punya jawaban lain selain iya sama ini. Ada tidaknya Belinda, Vera tetap saja sulit untuk mengatakan tidak pada siapapun. Dari mana saja kau baru pulang? Langkah Gairah terhenti ketika Nyonya Vena menegurnya saat ia memasuki kediaman Banyu Seno yang megah itu. Kenapa? Apa sekarang Mama mencemaskanku yang pergi tanpa memberi kabar? Sungguh manis. Nyonya Vena tampak memutar bola matanya, mencibir apa yang baru aja Gairah katakan itu. Jangan mentang-mentang Raka memberimu kebebasan sehingga kau jadi membangkang, Gairah. Kau harusnya ingat, jika kau bukan siapa-siapa di rumah ini. Nah, justru karena Kaira bukan siapa-siapa bukan? Lalu kenapa sekarang dipermasalahkan? Siapa yang mempermasalahkan? Aku hanya memperingatimu. Aku bingung deh, maksud Mama ini apa? Sejak pukulan keras yang mendarat di kepala, aku jadi sulit mencerna ucapan seseorang, Ma. Kaira berpura-pura. Lupakan saja. Aku benar-benar malas menghadapimu. Syukurlah kau akan segera bercerai dari putraku. Rasanya kakiku sudah sangat gatal ingin cepat-cepat menendangmu dari rumah ini. Nyonya Vena langsung pergi setelah puas memaki Keira. Wanita parubaya itu selain suka bicara seenaknya memang egois. Aku juga tidak sabar pergi dari rumah bak neraka seperti ini. Ditambah ada nenek sihir seperti dirimu. Ih, ngeri. Gumam Keira sembari menatap kepergian Nyonya Vena. Mertua jahat. Tunggu aja tanggal mainnya.
Rasa sakit di kepalaku tentu harus dibayar dengan sangat mahal. Gawat, gawat, gawat. Ada apa? Iya, apa yang terjadi? Bagaimana ini? Nona Cheryl tidak bisa melakukan pemotretan. Apa? Kenapa? Itulah, tiba-tiba saja badannya gatal-gatal, bentol-bentol di sekujur tubuh. Bagaimana bisa? Sebagai model profesional, apa dia tidak bisa mencegah tubuhnya sendiri? Ini pemotretan penting. Semua kru yang terlibat pada rencana pemotretan produk baru perusahaan tentu merasa panik ketika mendengar berita tentang model mereka yang tiba-tiba mendapat masalah. Ada di mana dia sekarang? Tanya seorang pria yang dirasa adalah sang fotografer. Dia ada di ruang wardrobe dengan langkah terburu-buru. Pria itu pergi menuju ke ruangan tempat di mana seharusnya Cheryl berada. Bersama salah satu karyawan perusahaan, mereka pergi untuk melihat keadaan sang model secara langsung. Cheryl, apa yang terjadi denganmu? Cheryl yang sengaja menutupi sekujur tubuhnya dengan pakaian tebal itu menoleh. Dari hanya wajah yang terlihat saja, di area wajah sang model itu terlihat kemerahan dan berpintik. Aku tidak bisa melakukan pemotretannya sekarang. Apa ini bisa diundur besok atau setelah aku benar-benar sembuh? Tanya Cheryl dengan raut wajah kebingungan. Kau pikir ini hanya ajang latihan saja, ha? Rencana tidak mungkin bisa diubah. Tio, aku tahu kau fotografer hebat. Atau jika tidak, kau bisa tetap memotretku. Tapi kau harus bekerja keras mengedit semua kemerahan ini. Tio yang sudah malang melintang di dunia fotografi hanya bisa menggeleng. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang baru aja Cheryl katakan. Ada apa ini? Kenapa pemotretan belum dimulai? Semua orang di ruangan itu seketika menoleh ke arah sumber suara. Di ambang pintu terlihat Raka yang tengah menatap mereka dengan berkecak pinggang. Tuan, seorang wanita yang datang bersama Tio itu langsung menghampiri Raka. Ada apa ini, Raka? Kenapa belum dimulai? Udah jam berapa ini? Tanya Raka dengan melirik jam tangan yang tengah ia kenakan. Maaf Tuan, terjadi sesuatu pada Cheryl yang sang model. Ucap wanita yang dari ID karyawan bernama Zahra. Raka refleks menatap Cheryl yang langsung menunduk ketika dia datang. Pria itu langsung menghampiri wanita itu untuk melihat apa yang sebenarnya menghambat acaranya. Cheryl, ada apa? Tanya Raka mencoba untuk bersabar. Bukannya menjawab, Cheryl hanya menggeleng takut. Dia benar-benar dalam posisi terjepit karena keadaannya yang menyedihkan. Tuan Raka, sepertinya Nona Cheryl tidak bisa melakukan pemotretan ini. Dia mengalami alergi yang menyebabkan ruang merah di sekujur tubuh. Ucap Tio yang sepertinya tidak sabar untuk membuka mulutnya. Apa? Cheryl yang panik menghampiri Raka dengan menggandeng lengannya. Memasang wajah sedih berharap pria itu memaklumi keadaannya. Raka, maaf. Lirik Cheryl dengan mata yang berkaca-kaca. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa tiba-tiba kamu terkena alergi? Kemarin kau baik-baik aja. Raka, maafkan aku sangat ingin makan seafood semalam. Aku kira karena lama tidak alergi, aku pikir aku udah bisa dengan bebas memakannya. Tapi ternyata malah... Ya ampun Cheryl, kau yang paling tahu keadaan tubuhmu bukan? Kau alergi makanan laut tapi kau malah nekat memakannya? Ya, maaf Raka. Maaf, kau seorang model profesional. Apa menjaga tubuhmu sendiri kau tidak bisa? Aku udah mewanti-wanti bukan? Agar kau bisa menjaga diri setidaknya sampai hari ini saja. Cheryl tidak bisa berkata apapun selain menangis. Ini murni kesalahannya karena rakus. Saking kecewanya, terlihat Raka yang sampai mengusap wajahnya dengan kasar. Zahra, apa kau bisa mencari model lain? Raka, kenapa mencari model lain? Apa tidak bisa melakukan pemotretan sampai aku sembuh? Tanya Cheryl panik. Sembuh? Kapan kau sembuh? Apa kau tahu ruam-ruam itu akan menghilang kapan? Cheryl menggeleng. Karena alerginya yang terlampau parah itu juga sangat membuatnya tertekan. Bahkan hanya pemotretan hari ini bisa jadi jobnya
Yang lain juga ikut berimbas karena keadaannya itu. Tio, kau adalah fotografer yang udah terbiasa memotret banyak model. Kiranya apakah bisa mencarikan seorang model lain untuk memotretkan hari kali ini? Tuan, seorang model profesional tidak bisa dipanggil sesuka hati. Mereka pasti punya jadwal yang tidak bisa diganggu. Mendengar jawaban Tio tentu saja semakin membuat Raka panik. Jika tidak melakukan pemotretan sekarang, semuanya bisa berantakan. Lusa produk-produk ini harus naik ke market. Raka sama sekali tidak berselera untuk menanggapi Sheryl yang udah menangis terseduh-seduh. Isi kepalanya kali ini hanya terfokus pada bagaimana caranya pemotretan produk ini bisa berjalan dengan semestinya. Tuan, apa saya boleh usul? Tanya Tia. Silakan. Istri Anda, dia sepertinya bisa menjadi alternatif pada muatan media. Istri Anda begitu cantik pada acara kemarin. Tuan benar, apakah Nyonya Keira bisa Anda panggil? Beliau memang sangat cantik. Sela Zahra dengan begitu antusias. Keira? Apa dia bisa? Rumah mereka seakan tidak percaya dengan apa yang mereka katakan. Tuan, percayalah, mata seorang fotografer tidak mungkin salah. Zahra mencoba untuk meyakinkan Raka. Baiklah, aku akan mencoba membujuknya, tapi kalian jangan terlalu berharap. Selagi aku menghubunginya, kalian coba cari alternatif lainnya. Baik, Tuan. Raka melirik tajam ke arah Sheryl sebelum dia pergi meninggalkan ruangan itu. Dan Sheryl, dia terlihat begitu menyesal meski sekarang tidak ada yang bisa dia perbuat.